Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lingkungan dan Pembangunan. Kami dari kelompok 12 beranggotakan 2 orang, yaitu Sevia Petarmalia dan saya sendiri, Ziko Fernando Augusto. Materi pertama yaitu ilmu ekonomi dan lingkungan hidup. Kehidupan dari setengah lebih dari jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat tergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Meski biaya lingkungan yang timbulkan berbagai kegiatan ekonomi masih diperdebatkan, para ekonomi pembangunan sepakat bahwa pertimbangan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap inisiatif kebijakan. Kedua yaitu lingkungan hidup dan pembangunan permasalahan dasar, terdiri dari ekonomi dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan, penduduk, sumber daya dan lingkungan, kemiskinan dan lingkungan hidup, pertumbuhan versus lingkungan, pembangunan pedesaan dan lingkungan, pembangunan perkotaan dan lingkungan, lingkungan global dan perekonomian, sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca, mata pencarian berbasis daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan, peluang dan hambatan, cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik suatu tinjauan. Yang keempat yaitu pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan hidup. Kisah 2 desa, desa di Afrika Sub-Sahara dan pemukiman di sekitar hutan Amazon. Memburuknya lingkungan di pedesaan, yaitu erosi tanah, penggundulan hutan, atau deforestasi. Yang kelima yaitu model-model lingkungan hidup dari ilmu ekonomi tradisional. Menurut Tadaro ada beberapa model lingkungan hidup dari ilmu ekonomi tradisional, yaitu pertama model lingkungan hidup sederhana atau simple environmental model. Model ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Solusi untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan meningkatkan investasi dalam pengendalian polusi dan pembersihan lingkungan. Yang kedua yaitu model lingkungan hidup ramah lingkungan atau environmentally friendly model. Model ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa merusak lingkungan. Solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan adalah dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan menerapkan teknologi. Yang ketiga yaitu model eksternalitas atau externalities model. Model ini mengasumsikan bahwa aktivitas ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif atau eksternalitas negatif atau positif, eksternalitas positif pada lingkungan. Solusi untuk mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif tersebut adalah dengan menerapkan instrumen ekonomi seperti pajak dan subsidi. Berikutnya yaitu model pertumbuhan lingkungan atau sustainable growth model. Model ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan kemampuan alam untuk mempengaruhi sumber daya tersebut. Solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan. Berikutnya yaitu model pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Model. Model ini mengasumsikan bahwa model pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Solusi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan mempertimbangkan dampak pembangunan pada lingkungan dan masyarakat, serta menerapkan kebijakan yang bersifat berkelanjutan. Materi berikutnya yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu pertumbuhan kota dan masalah lingkungan. Pertumbuhan kota dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti polusi, udara dan air, pengurangan lahan hijau, dan peningkatan limbah. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan, menerapkan teknologi pengelolaan limbah yang efektif,
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Berikutnya yaitu urbanisasi dan masalah perumahan. Urbanisasi dapat menimbulkan masalah perumahan seperti kelangkaan perumahan, pemukiman kumuh, dan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau, mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan infrastruktur. Berikutnya yaitu pengangguran ketimpangan sosial di kota. Pertumbuhan kota dapat menyebabkan pengangguran dan ketimpangan sosial yang tinggi. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, mendorong pertumbuhan sektor informal yang membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Berikutnya yaitu pembangunan kota berkelanjutan. Pembangunan kota berkelanjutan mengacu pada pembangunan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Solusi untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan kebijakan dan program yang bersifat berkelanjutan, seperti pengembangan transportasi yang umum yang ramah lingkungan, pengurangan limbah dan polusi, dan pengembangan kawasan hijau dan taman kota. Berikutnya yaitu partisipasi dalam pembangunan kota. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota sangatlah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sepia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu 7 perlunya reformasi kebijakan. Poin A, tujuan reformasi kebijakan. Tujuan utama dari reformasi kebijakan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi di dunia kerja. Reformasi kebijakan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Jenis dari reformasi kebijakan. Reformasi kebijakan dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, dan kebijakan investasi. Reformasi kebijakan juga dapat meliputi perubahan pada sistem perpajakan, pengurangan birokrasi, dan pemberantasan korupsi. C. Tantangan dalam reformasi kebijakan. Tantangan utama dalam reformasi kebijakan ialah resistensi dari kelompok yang terdampak oleh perubahan kebijakan, serta kebijakan yang berkepentingan dengan kepentingan politik dan ekonomi yang kuat. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan reformasi kebijakan juga menjadi tantangan. D. Strategi reformasi kebijakan. Strategi reformasi kebijakan meliputi perbaikan kebijakan yang sudah ada, pengembangan kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi setempat, dan perluasan akses kebijakan bagi masyarakat yang belum terlayani. Selain itu, strategi reformasi kebijakan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pentingnya dukungan internasional dan reformasi kebijakan. Dukungan internasional dapat membantu mempercepat reformasi kebijakan di dunia kerja. Dukungan internasional dapat berupa bantuan teknis, pendanaan, dan transfer pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dukungan internasional juga dapat membantu meningkatkan akses ke pasar internasional dan meningkatkan investasi asing. Next. Nah, poin 8 yaitu lingkungan hidup global, yaitu kerusakan hutan hujan dari efek rumah kaca. A. Kerusakan hutan hujan akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrat. Emisi gas rumah kaca ini dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan. Salah satu dampak pemanasan global adalah kerusakan hutan hujan.
B. Dampak dari kerusakan hutan hujan. Kerusakan hutan hujan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta mengancam keberlangsungan hidup spesies-spesies yang hidup di dalamnya. Hutan hujan juga berfungsi sebagai penyimpan karbon alami dan memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. C. Penyebab kerusakan hutan hujan. Penyebab utama kerusakan hutan hujan adalah kegiatan manusia, seperti deforestasi, perambahan hutan untuk perlahan pertanian, dan eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, perubahan iklim juga dapat memperburuk kerusakan hutan hujan. D. Adapun upaya perlindungan hutan hujan, upaya perlindungan hutan hujan meliputi konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan hujan. Perlindungan hutan hujan dapat dilakukan melalui kerjasama antar negara-negara yang memiliki hutan hujan, seperti dukungan dari masyarakat internasional. E. Implikasi pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup global. Pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup global. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan. Salah satu cara untuk mengurangi dampak lingkungan ialah dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Poin ke-9, pilihan kebijakan bagi negara maju dan negara berkembang. Kebijakan dari negara maju. Negara maju memiliki sumber daya alam yang lebih besar dan teknologi yang lebih maju, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan ekonomi yang berbeda dari negara berkembang. Kebijakan ekonomi negara maju meliputi yang A, kebijakan fiskal untuk memperbaiki keseimbangan anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. B, kebijakan perdagangan untuk membuka pasar dan meningkatkan perdagangan internasional. C, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Dan D, kebijakan industri untuk pengembangan industri manufaktur dan meningkatkan daya saing. Ada pun kebijakan ekonomi negara berkembang pengembangan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun kebijakan negara berkembang meliputi A. Kebijakan pembangunan untuk mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. B. Kebijakan perdagangan untuk memperluas pasar dan meningkatkan ekspor. C. Kebijakan investasi untuk menarik investasi asing untuk meningkatkan investasi domestik. Dan terakhir, kebijakan sosial untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakatnya. Yang terakhir, implikasi kebijakan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara maju dan negara berkembang memiliki implikasi terhadap lingkungan hidup. Negara maju dapat mengambil kebijakan yang lebih ramah lingkungan, sementara negara berkembang seringkali mengambil kebijakan yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari kebijakan ekonomi yang diambil dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.